Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan kekalahan Hardy melawan Nazuna dan pertemuan Light dengan Sasha. Nah, kira-kira di video kali ini seperti apa pertarungan Light melawan Sasha bersama Mikhail dan akhir tragis seperti apa yang akan Sasha alami nantinya. Oke, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Light membuka topengnya, Sasha masih belum sepenuhnya yakin jika orang yang berdiri di hadapannya benar-benar Light. Ia sulit memahami semua ini. Terlebih lagi, ia pernah melihat Light tanpa topeng dan wajahnya dipenuhi luka bakar. Selain itu, tubuh Light tidak berubah sama sekali sejak 3 tahun yang lalu. Light pun menjelaskan jika semua luka bakar itu hanyalah ilusi dan pertumbuhan tubuhnya memang sudah terhenti. Sehingga ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit saat dikhianati. Karena masih belum paham dengan situasi ini, Mikhail kembali bertanya pada Sasha, siapa sebenarnya orang yang duduk di singgasana itu? Dari percakapan barusan, ia menduga orang tersebut adalah kandidat master yang dulu disingkirkan oleh party Sasha. Ia tidak habis pikir kenapa Sasha belum membunuhnya. Ketika Sasha mencoba menjawab, Light langsung menjelaskan bahwa 3 tahun yang lalu saat ia hampir dibunuh di Abyss, ia cukup beruntung untuk bertahan hidup karena jebakan teleportasi justru melemparnya ke dasar Abyss. Sejak saat itu, demi membalas dendam terhadap Sasha dan para anggota party lainnya, sekaligus mengungkap alasan mengapa mereka ingin membunuhnya, ia mengumpulkan rekan, berlatih di dalam Abyss, dan terus mengasah kekuatan untuk kembali ke permukaan. Bahkan kemunculan menara raksasa ini disiapkan khusus untuk Sasha, demi balas dendam terbaik yang paling memuaskan. Mendengar semua rencana Light serta kekuatan yang telah ia kumpulkan, Sasha mulai merasa takut dan khawatir. Namun di sisi lain, Mikhail justru tertawa keras dan menganggap bahwa Light hanya beruntung saja bisa hidup. Menurutnya, siapa yang menyangka kandidat master sebelumnya masih hidup? Jika mereka berhasil membunuh seseorang yang menjadi ancaman bagi kerajaan Elf, maka pandangan kerajaan terhadap mereka akan naik dan memberi peluang bagi anak mereka di masa depan untuk menjadi kandidat ratu. Dengan cara ini mereka akan menang dan dapat menyingkirkan Kapten Hardy. Mikhail meminta Sasha untuk tetap tenang, karena meskipun kekuatan untuk menciptakan menara memang luar biasa, pada akhirnya mereka hanya perlu mengalahkan Light yang ada di depan mata. Bagaimanapun, sehebat apapun kekuatan manusia, manusia tetaplah manusia. Tidak mungkin mereka memiliki kemampuan untuk melampaui ras Elf. Selain itu, mereka saat ini membawa item kuat dari keluarga kerajaan, jadi ia meminta Sasha agar tidak perlu takut dan hanya perlu fokus mengalahkan Light. Mendengar semua itu, Sasha menjadi lebih optimis dan rasa takutnya menghilang. Sementara itu, Mikhail bertekad untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya demi membunuh Light. Sasha yang kini kembali percaya diri mengatakan bahwa seharusnya Light yang selamat dulu tetap bersembunyi seperti serangga di bawah tanah. Ia tidak habis pikir bagaimana Light bisa berani muncul kembali dan berniat membalas dendam. Oleh sebab itu, ia bertekad akan mengirim Light kembali ke neraka dan membuatnya mati dalam penyesalan karena perbuatannya sendiri. Setelah mendengar semua ocehan Sasha, Light perlahan bangkit dari singgasananya. Ia tampak tidak berniat berbasa-basi lagi, jadi ia langsung menyuruh Aoyuki dan Ellie agar tidak ikut campur dan tidak menyentuh mangsanya kali ini. Begitu Light berhadapan langsung dengan Sasha, ia menyatakan kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai balas dendamnya. Sasha yang mendengar itu langsung membalas, ia tidak tahu seberapa kuat Light sekarang, tapi setidaknya ia sudah dilatih oleh Mikhail dan kini berada di atas level 500. Light menanggapi santai. Ia tidak begitu peduli dengan level tersebut, hanya saja ia mengakui kalau Sasha ternyata juga sudah berusaha keras sampai sejauh ini. Tak banyak bicara lagi, Sasha mulai mengeluarkan sebuah item berbentuk seruling. Dari benda itu muncul lantunan musik aneh yang menggema di seluruh ruangan. Light awalnya mengira itu hanyalah sihir ilusi, dan ia penasaran apakah itu juga dapat memberikan serangan mental. Namun beberapa menit kemudian, lingkaran-lingkaran sihir muncul di lantai, yang kemudian memanggil 3 makhluk raksasa berbentuk malaikat. Setelah proses pemanggilan selesai, Sasha menjelaskan kalau item tersebut merupakan harta kerajaan Elf kelas Fantasma bernama Sang Malaikat Ocarina. Dengan kekuatan itu, ia yakin bisa membunuh Light layaknya serangga. Tak lama, salah satu malaikat langsung melesat dan menyerang Light. Light dengan mudah menghindarinya. Menurutnya, serangan malaikat itu cukup cepat meski ukurannya besar, terlebih lagi lantai ruangan yang dibuat khusus oleh Ellie bahkan bisa retak karena serangan itu. Artinya kekuatannya memang tidak main-main. Tapi bagi Light, semua itu masih belum cukup.
Dengan kecepatan tinggi, ia mengarahkan tombaknya ke malaikat berperisai, mencoba menembus pertahanannya. Namun serangan itu justru tertahan oleh pelindung sihir. Meskipun begitu, Light tetap berhasil merusak pertahanan tersebut hingga meninggalkan goresan pada malaikat itu. Sambil menjaga jarak, Light mulai berpikir. Awalnya ia berniat menembus dua malaikat di depannya sekaligus, menghancurkan perisai dan lengan mereka. Tapi sihir defensif yang terpasang ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Tiba-tiba, goresan pada malaikat tadi langsung hilang berkat sihir pemulihan. Light sempat mengira itu efek pemulihan menara, tapi ternyata tidak. Dari situ, ia menyimpulkan kalau ketiga malaikat ini memiliki karakteristik berbeda. Yang pertama untuk serangan fisik, yang kedua spesialis pertahanan, dan yang ketiga adalah tipe penyihir yang dapat menyembuhkan. Bagi Light, komposisi pasukan malaikat ini cukup menarik untuk ia hadapi saat ini. Di sisi lain, Sasha mulai terkejut dan bingung karena Light justru tampak seimbang menghadapi makhluk malaikat yang seharusnya jauh lebih kuat darinya. Mikhail tidak mengerti bagaimana Light bisa menghancurkan sihir pertahanan malaikat hanya dengan satu serangan. Di sisi lain, Sasha masih mengira bahwa Light hanyalah manusia dengan level 15. Namun Light kemudian menjelaskan bahwa ia telah berlatih di Abyss dan menjadi jauh lebih kuat. Sekarang, dirinya sudah berada di level 9999. Mendengar level setinggi itu membuat Sasha terkejut, tetapi Mikhail segera memperingatkannya agar tidak tertipu oleh perkataan Light. Menurutnya, tidak mungkin ada manusia yang mampu mencapai level setinggi itu, bahkan melampaui Kapten Hardy. Semua itu mungkin saja hanya gertakan, apalagi goresan pada malaikat sebelumnya terjadi karena lawannya lemah. Jadi malaikat itu sedikit lengah saja. Mendengar penjelasan Mikhail, Sasha menjadi tenang kembali. Ia lalu memanggil Light sampah dan memintanya tidak besar kepala hanya karena sedikit lebih kuat. Setelah itu, Sasha memerintahkan malaikatnya untuk menghabisi Light. Ketika dua malaikat itu bergerak menyerang, Light berniat memperlihatkan bahwa semua yang ia katakan bukanlah kebohongan. Dengan cepat, ia menggunakan kartu sihir Dust Breath untuk menghalau penglihatan malaikat, lalu mengikat pergerakan mereka dengan kartu Shadow Dance. Sasha semakin terkejut melihat Light yang dapat menggunakan sihir secara beruntun tanpa rapalan mantra. Sementara itu, Light kembali mengeluarkan kartu sihirnya dan melancarkan serangan ke arah malaikat penyihir dengan Fire Shield yang langsung menghancurkan malaikat itu tanpa kesulitan. Dengan begitu, dua malaikat lainnya tidak bisa lagi disembuhkan. Light kemudian menambah tekanan dengan melancarkan serangan Ice Sword dan Fire Arrow. Namun serangannya justru terhalang oleh pertahanan sihir yang muncul kembali. Saat itulah Light sadar bahwa malaikat penyihir yang sebelumnya dihancurkannya tiba-tiba hidup lagi. Sasha menjelaskan bahwa ia bisa terus memanggil malaikat selama ia meniup seruling itu. Dan semua itu tidak mengonsumsi energi sihir sedikit pun. Light akhirnya mengerti bahwa item tersebut bisa memanggil malaikat tanpa jeda dan tanpa batas. Dan ia tidak menyangka kekuatannya sebegitu besar. Karena itu, Light memutuskan untuk langsung menargetkan Sasha. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakangnya dan bersiap melancarkan serangan. Tetapi serangannya ditangkis oleh Mikhail menggunakan perisai besar miliknya. Mikhail mengatakan bahwa Light tidak boleh menyentuh Sasha dengan tangan kotor seperti itu. Light membalas dengan santai bahwa ia menyerang menggunakan tombak, bukan tangan. Menurutnya, perisai milik Mikhail hanya bisa menangkis serangan berbasis pukulan saja. Namun tiba-tiba, dari balik perisai itu muncul cahaya terang yang menghantam Light. Ellie dan Aoyuki sempat khawatir melihat kondisinya. Setelah mendarat dan menjaga jarak, Light memastikan bahwa ia masih baik-baik saja. Ia tidak menduga akan ada serangan kejutan dari dalam perisai. Awalnya ia mengira itu adalah sihir, tetapi melihat efeknya, tampaknya bukan itu penyebabnya. Di sisi lain, Mikhail tertawa senang melihat Light yang terkejut. Ia menjelaskan bahwa serangan tadi adalah serangan Light sendiri yang terpental otomatis oleh perisainya. Bagaimanapun, perisai yang digunakan Mikhail merupakan item kelas fantasma bernama Blessing and Punishment. Itu artinya perisai ini diciptakan untuk memberi hukuman bagi orang bodoh yang berani melawan, seperti Light. Selain itu, orang yang menggunakan perisai ini dapat meningkatkan statistik saat bertarung, dan para malaikat yang menjadi sekutunya juga ikut menjadi lebih kuat. Karena itu, mereka ingin melihat sejauh mana Light bisa bertahan melawan mereka.
Di samping itu, Sasha ikut tertawa ringan dan mengatakan bahwa selama malaikat terus menyerang sampai ia memerintahkan berhenti, ia dapat terus memanggilnya kembali meskipun mereka sudah dikalahkan. Bahkan jika Light mencoba menyerangnya langsung, Mikhail akan terus melindunginya. Dan sekalipun Light mencoba mengalahkan Mikhail, serangannya akan terpental oleh perisai tersebut. Sasha sendiri tidak habis pikir bagaimana manusia lemah seperti Light masih berusaha keras untuk melawan ras elf. Di matanya, Light terlihat tidak berdaya layaknya ikan teri. Lalu Mikhail melanjutkan, menurutnya perkataan Sasha mungkin tidak bisa dipahami manusia tidak berguna seperti Light. Secara sederhana, Light sudah kalah sejak awal ia menantang mereka bertarung. Bagaimanapun, manusia serangga seperti Light tidak akan pernah menembus pertahanannya. Akan lebih baik jika Light menyerahkan diri dan membiarkan mereka menghabisinya, supaya ia bisa terbebas dari situasi keputusasaan yang ia alami. Namun begitu Mikhail menyebut kata keputusasaan, Light justru tertawa keras. Baginya, situasi ini sama sekali tidak pantas disebut keputusasaan. Ia bahkan berterima kasih pada Sasha dan Mikhail karena sudah membuatnya tertawa dengan lelucon mereka. Dan sekarang, Light akan memperlihatkan pada mereka apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Seketika, Aoyuki dan Ellie mulai terlihat khawatir ketika Light bersiap melepas kekuatan dari tombaknya. Saat itu, muncul api besar dari ujung tombak yang dikelilingi segel sihir dan rantai di sekitarnya. Dengan gerakan itu, Light telah membuka segel pertama dari senjata kelas Genesis bernama God Requiem Gungnir yang berasal dari kartu ekstra miliknya. Ketika senjata itu pertama kali muncul, informasi yang diberikan sangat sedikit dan hanya bertuliskan tombak dewa. Tidak ada penjelasan tambahan yang bisa Light peroleh meskipun sudah dinilai dengan sihir. God Requiem Gungnir berasal dari Gift Unlimited gacha milik Light dan merupakan satu-satunya kartu ekstra level tertinggi yang muncul dalam 3 tahun terakhir. Bahkan saat penilaian, tidak ada seorang pun yang mengetahui informasi tentang senjata tersebut. Namun satu hal yang pasti, kekuatannya sangatlah besar. Karena itu, Light, Mei, Aoyuki, dan Ellie sepakat untuk menyegel kekuatan tombak tersebut. Dan saat ini, Light telah melepaskan salah satu segelnya. Melihat itu, Ellie tampak semakin khawatir karena hal ini bisa membahayakan Light sendiri. Dari tombak tersebut mulai muncul kobaran api hitam dan ungu yang membesar, menyelimuti tombak itu hingga membakar tangan kanan Light. Beberapa saat kemudian, muncul kilatan cahaya kuat yang memperlihatkan bentuk kedua dari senjata tersebut. Dengan semua persiapan ini, Light berjanji akan menunjukkan kepada Sasha dan Mikhail arti keputusasaan yang sesungguhnya. Saat itu, Sasha dan Mikhail mulai menunjukkan rasa takut ketika melihat tombak milik Light yang memancarkan kobaran api mengerikan di sekitarnya. Sasha langsung memerintahkan malaikatnya untuk menyerang, namun Light dengan mudah menahan serangan tersebut hanya dengan tombaknya. Ketika Sasha dan Mikhail dibuat terkejut, Light terus berjalan maju dan mulai penasaran apakah para malaikat itu juga bisa merasakan takut dan putus asa. Tidak lama kemudian, muncul penghalang sihir di depan malaikat. Namun Light hanya mengarahkan tombaknya dengan santai dan berhasil menghancurkan pertahanan sihir tersebut sekaligus menghancurkan malaikat yang berada tepat di hadapannya. Melihat itu, Sasha panik dan segera memerintahkan malaikatnya untuk hidup kembali. Mikhail terus mendesak Sasha agar membangkitkan malaikatnya sesegera mungkin. Di sisi lain, Light mulai merasakan sakit yang hebat pada tangan kanannya. Meskipun ia telah memusatkan kekuatannya pada tangan tersebut, energi yang mengalir dari tombak itu tetap berada di luar kendalinya dan terus memberikan luka bakar. Light sendiri tidak tahu berapa lama lagi tangan kanannya bisa bertahan. Namun baginya, semua ini tidak sia-sia. Ia siap mengorbankan tangannya sendiri demi memberikan rasa keputusasaan terbaik untuk Sasha dan Mikhail. Tidak lama kemudian, Sasha berhasil membangkitkan malaikat yang sebelumnya dihancurkan. Menurut Light, item tersebut cukup menarik. Lalu Mikhail meminta Sasha untuk memotong tangan Light agar ia dapat terlepas dari senjata mengerikan itu. Setelah semuanya dirasa siap, Sasha memerintahkan ketiga malaikatnya untuk menyatu. Seketika, malaikat tersebut berubah menjadi sosok raksasa yang membawa kekuatan dan kemampuan gabungan dari ketiga malaikat sebelumnya. Tanpa menunda waktu, malaikat itu langsung mengeluarkan serangan sihir terkuatnya yang bernama Holy Javelin, tepat diarahkan dari atas kepala Light. Sambil tertawa, Sasha mengklaim bahwa sekalipun tombak Light mampu menembus sihir, serangan kali ini benar-benar akan membakar tubuhnya. Mikhail pun ikut kagum melihat serangan dari senjata kelas Phantasma Angel of Ocarina yang kekuatannya begitu luar biasa.
Sasha terus merendahkan dan menghina Light, yakin bahwa serangan malaikatnya akan menghabisinya. Namun Light justru memadamkan serangan tersebut dengan sangat mudah. Menurutnya, serangan semacam itu sama sekali tidak cukup untuk membunuhnya. Sasha terkejut, sementara Light kembali berjalan ke arah mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Meski begitu, Sasha belum menyerah. Ia terus memerintahkan malaikat raksasanya menyerang dengan kekuatan penuh. Namun sekali lagi, semua serangan itu berhasil ditahan dan dinetralkan oleh God Requiem Gungnir. Kini giliran Sasha yang sudah kehabisan cara, dan saatnya Light melakukan serangan balasan. Dalam kepanikan, Sasha memerintahkan malaikatnya untuk menembakkan sihir laser, tetapi serangan itu juga menghilang begitu saja. Tertelan kobaran api dari tombak Light, Sasha terus meniup serulingnya dan memaksa malaikatnya menyerang tanpa henti, namun semua itu tidak ada gunanya di hadapan Light yang justru semakin tertawa. Light menyuruh Sasha untuk terus menyerang, karena jika Sasha berhenti, ia akan segera membunuhnya. Kemudian Sasha menyatukan semua serangan malaikatnya dan mengarahkannya langsung pada Light. Namun, serangan itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun. Seketika, Light menghancurkan malaikat tersebut hingga menjadi serpihan abu. Mikhail panik dan meminta Sasha untuk segera membangkitkan malaikatnya, tetapi semua itu percuma. Sasha sudah tidak mampu lagi dan serulingnya pun mulai retak lalu hancur. Light mengatakan bahwa God Requiem Gungnir sangat efektif melawan malaikat lemah. Mikhail tidak menyangka bahwa hanya dengan satu serangan ringan dari tombak Light, makhluk malaikat bisa dihancurkan hingga tidak dapat dipanggil kembali. Ia tidak habis pikir kekuatan macam apa yang mampu menghancurkan pertahanan dari senjata kelas fantasi. Sambil mengarahkan tombaknya ke depan, Light memberitahu bahwa God Requiem Gungnir adalah senjata kelas Genesis dan senjata kelas fantasi bukan tandingannya. Mendengar kata Genesis, Mikhail tidak percaya. Baginya itu hanya lelucon. Bagaimanapun, harta nasional milik kerajaan elf saja berada di kelas fantasi. Bahkan kelas Genesis berada di atas mythical. Menurutnya, Light hanya membual. Mikhail merasa selama ia memiliki perisai Blessing and Punishment, semua serangan Light akan ditahan dan dipantulkan. Mengetahui itu, Light ingin membuktikan apakah perkataan Mikhail benar. Tanpa rasa takut, Mikhail mempersilahkan Light menyerangnya. Baginya, ras elf tidak mungkin kalah dari manusia rendahan. Light kemudian melompat dan menyerang perisai Mikhail. Ia ingin tahu seberapa lama Sasha dan Mikhail akan terus membanggakan ras mereka. Seketika, tombak Light beradu dengan perisai Mikhail. Dalam sekejap, God Requiem Gungnir menghancurkan perisai tersebut hingga berkeping-keping. Benturan itu membuat Mikhail dan Sasha terpental keras, menabrak dinding menara. Setelah jatuh dan kesakitan, Mikhail tidak habis pikir bagaimana mungkin ada manusia yang mampu menghancurkan perisainya. Menurutnya, hanya monster yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mikhail kemudian bertanya apakah Light sebenarnya adalah seorang master. Light menjawab kalau ia sendiri juga penasaran karena semua negara terus mencoba membunuhnya. Mikhail semakin tidak mengerti bagaimana seseorang seberbahaya Light bisa tetap hidup. Baginya, kematian Light seharusnya tidak akan membawa masalah. Ia lalu berkata pada Sasha bahwa membiarkan Light tetap hidup adalah kesalahan besar dan harus segera dilaporkan ke pihak atasan. Mikhail berencana untuk kembali ke kerajaan dan memimpin aliansi. Sambil mengucapkan pamit, ia mengeluarkan kartu item dari sakunya dan mengaktifkan sihir teleportasi bernama Wing in the Sky. Namun sesaat setelah cahaya teleportasi memudar, Mikhail dan Sasha tidak berpindah sedikit pun dari tempat mereka berdiri. Mikhail terkejut karena item tersebut gagal, padahal itu adalah warisan teleportasi jarak jauh yang diturunkan dari generasi ke generasi. Light menjelaskan bahwa Mikhail tidak akan bisa menggunakan sihir teleportasi di menara. Di dalam menara sudah dipasang sihir pelindung untuk memblokir teleportasi. Mikhail tidak percaya ada sihir seperti itu, tetapi Light menegaskan bahwa awalnya memang tidak ada. Namun hal semacam itu masih mungkin untuk dibuat. Ellie ikut menambahkan bahwa ia sendiri yang memasang sihir anti-teleportasi di menara ini. Dan itu adalah sihir original ciptaannya. Karena rencana kabur Mikhail gagal total, Light meminta Mikhail menunjukkan cara lain. Sasha mulai menyematkan harapan pada Mikhail, dan Mikhail merasa mereka masih memiliki peluang. Menurutnya, Kapten Hardy dan pasukan White Knight lainnya akan segera datang menyelamatkan mereka. Kapten Hardy memiliki level di atas 3000 dan mampu membunuh Light dalam sekejap. Mikhail berjanji akan mengampuni Light dan tidak melaporkannya, asalkan mereka diizinkan keluar dari menara.
Mendengar itu, Light hanya tersenyum tipis. Pertarungan telah usai. Ia lalu memerintahkan Ice Heat untuk membiarkan semua orang masuk. Sasha masih bingung dengan maksud ucapan Light. Namun tidak lama kemudian, pintu ruang singgasana terbuka dan para bawahan Light menyeret seluruh pasukan White Knight yang sudah tak berdaya, lalu menjatuhkan mereka di hadapan Sasha dan Mikhail. Light menanyakan apa maksud harapan Mikhail barusan. Seketika, Mikhail dan Sasha menjerit ketakutan dan tenggelam dalam keputusasaan saat melihat semua White Knight telah dikalahkan tanpa sisa. Kemudian, kelima bawahan Light maju menghadap sambil menundukkan kepala. Ice Heat yang menjadi perwakilan segera memohon maaf atas keterlambatan mereka. Namun, Light tidak mempersoalkan hal itu dan justru menganggap kedatangan mereka sudah tepat waktu, lalu mempersilahkan mereka berdiri. Setelah itu, Light mengalihkan pandangannya kepada Sasha dan Mikhail, memastikan langkah terakhir untuk memusnahkan keduanya. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dengan cepat, Mikhail memilih untuk menyerah dan tunduk pada kekuatan luar biasa milik Light. Ia bahkan mengajukan saran agar Light mau bekerja sama dengannya untuk menguasai kerajaan Elf. Karena menurutnya, dengan bantuan kekuatan Light, mereka akan dapat menguasainya dengan mudah. Mikhail mencoba meyakinkan bahwa dirinya berbeda dengan Hardy yang kini sekarat di sampingnya. Ia mengaku lebih memahami politik, sehingga jika Light menyerahkan seluruh urusan itu padanya, kekuasaan kerajaan Elf akan berpindah ke tangan Light dalam waktu singkat. Dengan begitu, Light bisa bebas melakukan apapun terhadap para ras Elf. Namun, Light membalas dengan tenang. Ia menanyakan kapan pernah berkata menginginkan hal tersebut. Keinginan sebenarnya adalah membalas dendam dan mencari kebenaran dunia. Itulah alasan ia bertahan hidup selama 3 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Mikhail tetap menganggap semuanya bukan masalah dan berjanji akan mewujudkannya. Ia meminta agar dirinya dibebaskan, sambil berdalih bahwa sebelumnya ia tidak benar-benar berniat membunuh Light karena semuanya hanyalah perintah kerajaan. Jadi ia merasa tidak terlibat secara pribadi. Tentu saja Sasha tidak terima. Ia memprotes keputusan Mikhail, mengingat mereka sudah bertunangan dan bersumpah akan menikah di masa depan. Seharusnya mereka saling mendukung dan bertarung bersama. Namun, Mikhail justru meluapkan kemarahannya dan menyebut Sasha menjijikkan layaknya ras rendahan. Jika Sasha ingin balas dendam, biarlah ia mati sendiri dan jangan pernah melibatkannya lagi. Bahkan, Mikhail mengaku bahwa ia tidak pernah sudi bertunangan dengan orang biasa seperti Sasha. Mendengar semuanya, Light merasa perdebatan mereka mengingatkannya pada hari ketika ia dikhianati di Abyss. Walaupun ia sudah menunggu momen seperti ini, ia tidak menyangka semuanya berjalan semulus ini. Sementara itu, Sasha mulai menangis. Tidak menyangka seseorang yang pernah mengaku mencintainya justru mengkhianatinya. Mikhail kembali menegaskan bahwa semuanya hanyalah kebohongan. Lagi pula, siapa yang mau hidup bersama Sasha? Sebagai gantinya, ia menawarkan pada Light untuk menghabisi Sasha terlebih dahulu. Karena merasa sudah cukup, Light akhirnya menyampaikan bahwa Mikhail tidak ada kaitannya dengan dendamnya. Ia tidak berniat menyentuhnya. Namun untuk urusan nasib Mikhail, Light menyerahkannya sepenuhnya kepada bawahannya. Ia menunjuk Ellie untuk mengurusnya. Ellie menerima perintah itu dengan senang hati. Baginya, Mikhail sudah berani bersikap kurang ajar di hadapan Light. Meskipun alasannya hanya menjalankan perintah atasan, hal itu tetap tidak bisa dimaafkan, dan ia tidak akan membiarkan Mikhail mati dengan mudah. Mikhail mencoba beralasan bahwa sebelumnya ia belum mengetahui seberapa hebat kekuatan Light. Sekarang, setelah melihatnya langsung, ia baru menyadari betapa hebatnya kekuatan tersebut. Ellie sempat terkejut karena Mikhail akhirnya mengakui kehebatan Light, dan Mikhail kembali memastikan perkataannya. Namun, menurut Ellie, pengakuan itu saja tidak cukup untuk membuat Mikhail benar-benar memahami seberapa jauh kekuatan Light. Sebagai gantinya, ia berniat memberikan bukti langsung melalui tubuh Mikhail. Mendengar hal itu, Mikhail sontak panik dan berusaha melarikan diri. Namun usaha tersebut sia-sia. Ellie segera mengaktifkan sihir Thornbending untuk menahan pergerakannya. Dalam sekejap, tubuh Mikhail terjerat oleh akar-akar berduri. Ellie menjelaskan bahwa Thornbending adalah sihir kelas strategis yang meskipun hanya dapat menahan satu orang, tetap mampu mengikat target dengan level yang sangat tinggi. Dengan level Mikhail saat ini, mustahil baginya untuk melepaskan diri. Dan agar ia tidak bisa memberontak, Ellie memutuskan untuk mematahkan kedua tangan dan kakinya. Setelah itu, Ellie mengarahkan telapak tangannya ke kepala Mikhail. Hal ini ia lakukan untuk membaca ingatan Mikhail menggunakan sihir terlarang, sebuah proses yang sangat menyakitkan. Begitu sihir itu dimulai, darah langsung mengalir dari kedua mata Mikhail.
Ellie melakukannya karena Mikhail sebelumnya telah mengucapkan kata-kata penuh hinaan terhadap Light. Sebagai balasannya, ia akan merasakan penderitaan seperti siksaan di neraka akibat dosa yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Light mengatakan bahwa kini giliran Sasha untuk menerima balasannya. Melihat para pasukan White Knight yang sudah sekarat, Sasha mulai panik dan pasrah. Ia mencoba mencari alasan agar bisa selamat. Sasha mengingatkan semua kebaikan yang pernah ia lakukan saat masih berada satu party bersama Light. Ia mengaku pernah menolong Light ketika dirundung ras lain, bahkan pernah menghiburnya saat berada dalam kesedihan. Setiap kali Light menangis, Sasha selalu berada di sampingnya, dan ia yakin Light belum melupakan kebaikan itu. Ia juga mengaku telah mengajarkan Light untuk memasak, serta menjadi orang pertama yang datang menolong setiap kali Light dihina. Light pun menjawab bahwa semua perkataan Sasha benar adanya, bahkan ia banyak belajar darinya. Namun, semua itu tidak lebih dari kebohongan semata. Light masih ingat dengan jelas bagaimana Sasha memandang rendah dirinya sebagai manusia ketika berada di Dungeon Abyss, memperlihatkan niat aslinya, bahkan mencoba membunuhnya. Light masih bisa merasakan jelas bagaimana anak panah Sasha pernah menancap dan melukai kakinya. Sasha mencoba beralasan bahwa semua yang pernah ia lakukan merupakan perintah kerajaan, bukan keinginannya pribadi. Menurutnya, bukan hanya dirinya saja, melainkan seluruh anggota parti menerima tugas yang sama. Itu artinya, jika ia menolak, anggota lain juga akan membunuhnya, sehingga ia merasa tidak sepenuhnya bersalah. Namun, ketika Sasha mulai putus asa, ia tanpa rasa malu berusaha menggoda Light. Ia berkata bahwa Light pasti menyukainya, dan mengaku sebenarnya dirinya juga menyukai Light sejak dulu. Sasha bahkan menawarkan tubuhnya dengan senang hati, seolah-olah hal itu bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat kebohongan dan rayuan murahan itu, Aoyuki langsung marah besar. Ia meminta Sasha berhenti berbohong dan segera mengakui semua dosa yang pernah ia lakukan terhadap Light. Menurutnya, penghinaan terbesar adalah ketika Sasha dengan mudah mengucapkan cinta palsu sambil menyerahkan tubuhnya sebagai imbalan. Saat itu juga, Aoyuki berniat untuk membunuh Sasha dan menyiksanya menggunakan sihir pemulihan agar ia tidak mati dengan mudah. Namun, Light segera menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Aoyuki tidak boleh menyentuh Sasha sedikit pun karena ia tidak pernah memberikan izin. Sadar telah bertindak melampaui batas, Aoyuki langsung merasa takut dan memilih mundur tanpa berani ikut campur lagi. Setelah itu, Light mengatakan bahwa dirinya tidak berniat membunuh Sasha. Namun ketika Sasha mulai merasakan harapan, Light menjelaskan bahwa nasibnya akan sama seperti Garou yang telah ditangkap. Sampai Light memutuskan apakah ia akan mengakhiri keberadaan seluruh ras selain manusia, Sasha akan diberikan rasa sakit abadi. Ia akan dijaga agar tetap hidup tanpa pernah bisa mati. Dan selama berada di penjara Abyss, ia akan merasakan penderitaan yang begitu menyiksa hingga berharap lebih baik mati. Light kemudian memerintahkan Mera untuk membawa Sasha ke penjara Abyss. Ia tidak meminta Mera menahan diri dalam membuat Sasha merasakan siksaan yang menjijikan dan menyuruhnya sekaligus membawa para pasukan White Knight yang sekarat. Mera menerima perintah itu dengan senang hati. Dari balik kedua lengannya muncul banyak monster mengerikan dan menjijikan yang mulai menyelimuti tubuh Sasha. Panik dan ketakutan, Sasha hanya bisa meronta tanpa kekuatan untuk melawan. Saat itulah Light mengingat tindakan balas dendam yang belum ia kembalikan. Ia mengeluarkan kartu anak panah dan menembakkannya tepat ke kaki kiri Sasha. Seketika Sasha menjerit kesakitan, dan Light menegaskan bahwa luka tersebut adalah balasan atas apa yang dilakukan Sasha 3 tahun lalu. Setelah itu, ia meminta Mera melanjutkan tugasnya. Di tengah ketakutannya, Sasha terus memohon ampunan. Ia bersumpah akan menaati semua perintah Light dan hanya ingin kembali bahagia serta melihat orang tua dan saudarinya. Namun, Light tidak mempedulikan rayuan dan tangisan itu. Menurutnya, Sasha telah menipu, mengkhianati, dan bahkan mencoba membunuhnya. Jika ia ingin hidup, seharusnya Sasha mencari alasan yang lebih masuk akal daripada kebohongan murahan seperti itu. Ketika seluruh tubuh Sasha mulai terlilit oleh makhluk-makhluk menjijikan, ia terus mencoba meminta maaf atas niatnya membunuh Light. Namun, semua itu tidak berguna. Hingga pada akhirnya mulut Sasha pun tertutup oleh makhluk-makhluk tersebut dan seketika tubuhnya lenyap oleh kekuatan Mera. Light lalu mengucapkan salam perpisahan terakhirnya kepada Sasha yang selanjutnya akan dibawa ke penjara Abyss untuk disiksa tanpa henti.
Setelah itu, Light menyadari bahwa ia telah melepaskan segel pertama dari senjata Gungnir, dan sepertinya kekuatan itu terlalu berlebihan hanya untuk uji coba pertempuran. Namun, setidaknya rencana balas dendamnya terhadap Sasha telah berhasil terselesaikan, karena Light ingin mencari informasi lebih dalam dari semua orang yang berhasil mereka tangkap. Ia memutuskan agar semuanya kembali ke Abyss. Tidak ada yang keberatan, dan mereka pun berpindah menggunakan sihir teleportasi. Beberapa hari kemudian, Light mulai membaca laporan yang telah dikumpulkan oleh Ellie. Setelah melihat seluruh informasi tersebut, Light masih sulit mempercayainya. Pada awalnya, Ellie juga meragukan semua informasi dari para pasukan White Knight. Namun, setelah melihat ingatan Kapten Hardy yang merupakan anak dari Ratu Elf, informasi itu dapat dianggap valid. Bahkan, ketika dicocokkan dengan ingatan milik Kaito, alasan mengapa setiap negara begitu waspada terhadap para Master adalah karena ada kemungkinan keberadaan Master dapat menghancurkan dunia jika dibiarkan begitu saja. Light kembali membaca laporan dari ingatan Hardy. Di sana dijelaskan bahwa jika para Master dibiarkan tanpa pengawasan, peradaban akan berkembang terlalu cepat. Dan jika perkembangan itu melewati batas tertentu, dunia bisa hancur. Untuk menghindari hal tersebut, negara-negara memilih mengamankan dan mengisolasi Master, memperlakukan mereka layaknya seorang putri agar pengaruh terhadap dunia luar bisa diminimalisir. Ellie menambahkan bahwa semua itu bukanlah omong kosong, karena terdapat banyak reruntuhan dari peradaban masa lalu yang jauh lebih maju. Artinya, memang pernah ada peradaban hebat, namun semuanya telah musnah. Meski begitu, menurut Ellie, pernyataan bahwa dunia bisa hancur hanya karena kehadiran Master terdengar terlalu berlebihan. Light kemudian fokus pada bagian terakhir laporan yang menyebutkan bahwa Master bukanlah keberadaan yang menghancurkan dunia secara langsung, melainkan keberadaan yang mampu mempercepat perkembangan peradaban. Ellie membenarkan kalimat itu. Sejauh pemahamannya, para Master memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan bertempur, senjata sihir, serta gift yang kuat. Keberadaan merekalah yang membuat perkembangan dunia melaju jauh lebih cepat. Light mulai menganalisis semua informasi tersebut. Jika para Master mempercepat perkembangan, maka negara dan dunia bisa terancam hancur. Itu berarti kandidat Master akan dimusnahkan, karena bagi negara-negara yang tidak mengejar perkembangan peradaban, keberadaan Master tidak diperlukan. Inilah alasan mengapa Light diselidiki dan masih dianggap sebagai kandidat Master. Setelah penyelidikan dilakukan dan hasilnya menyatakan bahwa Light bukan seorang Master, diputuskan bahwa ia harus dibunuh sebagai bentuk pencegahan. Sekilas, bagi Light keputusan itu terdengar masuk akal. Namun tetap saja, masih ada satu pertanyaan yang tidak terjawab. Mengapa dunia bisa musnah ketika peradaban berkembang terlalu cepat? Hingga kini, Light belum menemukan alasan yang menurutnya cukup logis. Light berpendapat bahwa justru akan jauh lebih berbahaya jika mereka menghapus kandidat Master. Ellie setuju dengan pendapat itu, karena jika Master yang sebenarnya mengetahui rencana tersebut, kemungkinan besar ia akan marah dan langsung menghancurkan musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, daripada mengambil risiko besar, membiarkan kandidat Master tetap hidup justru lebih menguntungkan, karena membunuh bisa membawa dampak yang lebih buruk. Namun, bagi Light, itu berarti masih ada kondisi tertentu di mana kandidat Master memang harus dimusnahkan, meskipun risikonya besar. Sementara itu, Ellie juga mulai memikirkan kemungkinan bahwa ada informasi tentang Master yang bahkan ras Elf sekuat Hardy saja tidak mengetahuinya. Light sendiri hanya mengetahui sebatas informasi yang ia kumpulkan selama ini. Tidak lama kemudian, Ellie bertanya apakah Light ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Light menjawab bahwa ia akan menyerahkan seluruh rencana itu kepada Ellie dan mempersilakannya untuk segera menjalankannya. Dengan senang hati, Ellie menerima perintah tersebut dan ia berencana memanfaatkan serangan pasukan White Knight ke menara raksasa untuk menghancurkan kerajaan Elf. Beberapa saat kemudian di kerajaan Elf, para petinggi kerajaan sedang mengadakan pertemuan penting yang membahas mengenai keberadaan pasukan White Knight yang masih belum kembali dari menara raksasa. Berdasarkan kasus sebelumnya, dapat dipastikan bahwa pasukan White Knight kemungkinan besar telah dimusnahkan. Kanselir yang mendengar informasi tersebut tidak yakin, karena pasukan White Knight merupakan pasukan terkuat kerajaan Elf dan tidak mungkin dimusnahkan dalam waktu singkat. Namun, informan berpendapat bahwa jika mereka tidak kembali dalam waktu yang lama, maka kemungkinan besar mereka memang sudah dibasmi.
Sementara itu, Ratu Elf tampak kebingungan dan berpendapat bahwa Hardy yang merupakan elf terkuat seharusnya tidak mungkin kalah melawan makhluk apapun. Kanselir pun memiliki pemikiran yang sama karena Hardy memang sangat kuat. Selain itu, Mikhail juga memiliki 2 item kelas fantasi yang membuat mereka berada pada tingkat kekuatan yang dapat menghancurkan negara. Namun pada kenyataannya, mereka justru kalah. Hal itu benar-benar tidak masuk akal. Munculnya sosok misterius dengan kekuatan dahsyat tepat di dekat ibu kota kerajaan elf menandakan bahwa kerajaan sedang berada di ambang kehancuran. Dalam sekejap, seluruh orang di ruang pertemuan mulai panik dan berusaha mengutarakan pendapat. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan dari negara sekutu, namun ada juga yang menolaknya karena dapat mengundang bahaya baru. Saat perdebatan semakin panas, tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang masuk dengan terburu-buru melaporkan bahwa ada kawanan naga berjumlah lebih dari 100 ekor yang sedang terbang mengelilingi kota. Bahkan ada seekor naga merah yang kemungkinan berasal dari menara raksasa. Sementara itu, Ellie yang berada di atas naga merah mulai mengumumkan kepada seluruh penduduk kerajaan elf untuk bertanggung jawab atas tindakan bodoh mereka, yaitu menyerang menara raksasa miliknya. Apabila tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab, maka ia akan menghancurkan kota menjadi abu. Saat itu, seluruh penduduk elf dapat mendengar suara Ellie dan Ratu Elf serta kanselir menduga bahwa suara tersebut menggunakan sihir karena langsung terdengar di dalam kepala mereka. Kemudian Ellie menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. Sebagai bukti nyata, ia akan menunjukkan kekuatan naga-naga kecil miliknya. Saat Ellie menjentikan jarinya, seketika sebagian naga mulai menyemburkan serangan penghancur yang sangat besar dan meluas di dekat ibu kota elf. Setelah itu, Ellie berencana menyerang seperti sebelumnya di istana kerajaan. Jika dalam 3 menit tidak ada sosok yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut, maka Ellie tidak akan segan-segan melanjutkan aksinya. Sementara itu, di halaman istana kerajaan elf, para bangsawan mulai panik setelah mendengar peringatan dari Ellie. Banyak dari mereka mendesak agar ratu dan kanselir segera dievakuasi. Namun, saat mereka masih saling beradu pendapat, Ellie sudah tiba di istana dan berdiri menunggu seseorang yang bersedia bertanggung jawab atas penyerangan terhadap menara raksasanya. Bagi Ellie sendiri, pertahanan sihir di istana kerajaan elf terasa terlalu lemah, dan ia tidak menyangka bahwa rencananya sejauh ini bisa berjalan semudah ini. Ketika waktu yang ia berikan hampir habis, Ratu Elf akhirnya muncul dan mendekati Ellie, lalu memperingatkannya agar bersikap sopan, menyingkirkan naganya, dan segera meninggalkan kerajaan elf. Ellie merespons dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa alasan kedatangannya adalah karena pasukan dari kerajaan elf telah berani membuat kekacauan di wilayahnya. Jadi menurutnya, pihak kerajaan elf lah yang tidak sopan sejak awal. Ratu Elf kemudian bertanya apakah Ellie adalah pemilik menara raksasa. Ellie menjawab bahwa ia bisa dipanggil sebagai penyihir menara raksasa. Ratu Elf lalu menanyakan keberadaan Hardy dan pasukan White Knight. Ellie mengatakan bahwa mereka sudah menerima hukuman atas perbuatan mereka. Ketika Ratu Elf menunjukkan rasa tidak terima, Ellie balik bertanya mengapa kerajaan justru mengirimkan pencuri untuk menyusup ke dalam menaranya. Ratu Elf membantah, mengatakan bahwa mereka bukan pencuri. Mereka hanya ingin menyelidiki laporan munculnya naga merah di dekat ibu kota. Namun Ellie jelas tidak percaya dengan alasan itu. Menurutnya, tujuan mereka adalah mencuri harta dan hasil penelitiannya. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan membaca ingatan Ratu Elf secara langsung. Mendengar pernyataan tersebut, Ratu Elf langsung pucat dan mulai ketakutan. Saat Ellie maju selangkah mendekatinya, pasukan kerajaan berusaha melindungi Ratu Elf, namun semua itu sia-sia. Ellie segera mengaktifkan mantra Sacer Arbor, menciptakan pohon monster mengerikan dengan akar-akar tajam yang langsung menusuk tubuh para prajurit kerajaan. Ellie menjelaskan bahwa mantra tersebut adalah sihir kelas strategi yang mampu memunculkan monster berbentuk pohon dengan wajah mengerikan. Monster itu terus tumbuh dengan menyerap darah dan daging, dan siapapun yang mendekat akan dibunuh. Melihat kejadian tersebut, sebagian pasukan elf mulai ketakutan dan tidak berani ikut campur. Sementara itu, Ratu Elf mencoba melarikan diri dengan panik, namun tidak berhasil. Ellie langsung menggunakan mantra Thorn Binding untuk mengikat tubuh Ratu Elf. Dengan begitu, ia bisa membaca ingatannya tanpa hambatan. Karena Ratu Elf terus berteriak, Ellie pun mengaktifkan mantra Silent, dan kini ia dapat membaca ingatan tersebut dengan tenang tanpa gangguan apapun. Setelah membaca ingatan sang Ratu Elf, Ellie benar-benar merasa tidak nyaman. Ia kemudian memberitahu Ratu Elf bahwa dirinya juga merupakan seorang manusia yang sedang mempelajari sihir jauh di bawah tanah. Sebagai sesama manusia, Ellie merasa
merasa marah atas perlakuan kasar terhadap umat manusia di dunia ini. Karena itu, ia meminta agar sistem perbudakan di kerajaan elf dihapuskan dan semua manusia yang ada akan ia urus sendiri. Ellie juga akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka dan melakukan evakuasi. Jadi ia meminta sang ratu memastikan agar proses tersebut berjalan lancar. Sebagai peringatan, jika sang ratu menentangnya atau ada ras elf yang berani melawan, Ellie akan membunuh mereka sebagai makanan untuk naganya. Dengan ini, Ellie juga mendeklarasikan kemerdekaan bagi manusia yang berada di bawah kerajaan elf. Singkat cerita, di Dungeon Abyss, Ellie telah memberikan laporan hasil ingatan sang ratu elf kepada Light. Menurut Ellie, informasi yang diperolehnya sama seperti yang dikatakan Hardy sebelumnya. Namun setidaknya ia mendapat percakapan mengenai pertemuan rahasia yang diadakan kerajaan Nine setiap 4 tahun sekali. Dan pertemuan tersebut membahas mengenai keberadaan lain selain Master. Light bertanya-tanya apakah benar ada sosok lain selain Master yang dianggap berbahaya dan kemungkinan keberadaan tersebut akan dibunuh jika muncul. Light juga menanyakan apakah Ellie mengetahui detail lebih lengkap hasil pembahasan pertemuan itu. Namun sayangnya Ellie menjawab bahwa ia tidak tahu dengan jelas karena sang ratu sendiri tidak mengetahui detailnya. Light dapat memaklumi hal itu karena semakin banyak informasi baru, maka analisisnya akan semakin sulit. Setelah itu, Light mulai membahas topik lain, yaitu pembebasan para manusia yang sebelumnya menjadi budak kerajaan elf, dan sejauh ini rencana tersebut berjalan lancar. Ellie membenarkan, saat ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang berhasil dibebaskan dan mereka semua telah mendapatkan perlindungan di sekitar menara raksasa. Semua ini dapat berjalan tanpa hambatan berkat dukungan Light. Selain itu, berkat bantuan kelompok Mohawk dan lainnya, proses pembebasan serta perlindungan dapat dilakukan dengan baik. Sebenarnya, Light sempat berniat untuk menguasai kerajaan elf, namun hal itu tidak akan menguntungkan baginya. Ellie pun sependapat karena melakukan hal tersebut secara terang-terangan tidak akan menguntungkan. Akan jauh lebih baik jika menguasainya dari balik layar dan memanfaatkannya di masa mendatang. Light mengakui bahwa berkat Ellie, ia dapat membalaskan dendamnya pada Sasha dengan sempurna. Selain itu, informasi tentang Master juga semakin bertambah, sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Light kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ellie karena bantuannya selama ini. Mendengar hal itu, Ellie benar-benar merasa bahagia dan berkata bahwa ia hanya membantu sedikit saja. Namun tiba-tiba Mei menghubungi Light melalui telepati dengan tergesa-gesa. Mei memberitahu bahwa berdasarkan informasi yang ia dapatkan, salah satu target balas dendam Light yaitu Shione yang merupakan ras Dark Elf saat ini sedang sekarat di dasar dungeon. Mendengar informasi dari Mei, seketika itu juga Light benar-benar terkejut. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With